Malam harinya acara pun dimulai. Felicia dan karyawan lainnya sudah sibuk dengan mengantarkan minuman dan juga makanan kepada setiap tamu. Di sana sangat ramai sekali, bahkan semua tamu undangan sangat tampil dengan berkelas dan juga mewah dengan pakaian mahalnya. Jika dibandingkan dengan Felicia yang menggunakan kemeja putih dan juga rok hitam selutut sangatlah jauh berbeda. Maka dari itu Felicia lebih sadar diri saja di sana karena dia hanyalah seorang pelayan makanan untuk saat ini. "Fel, kamu bawa ini ya ke depan," ucap salah satu karyawan kepada Felicia. "Iya, Mbak." Setelah itu Felicia pun keluar dengan membawa makanan di tangannya. Acara sangat ramai dan juga dinikmati, banyaknya kegiatan membuat semua orang senang. Bahkan Felicia juga mengamati orang-orang yang memakan hidangan dengan senang, membuat Felicia ikut senang karena masakan dari tempat cateringnya diterima dengan baik. Di sisi lain Zico sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pesta yang kebetulan lumayan jauh dari kantornya. Pesta ini bertempat di hotel milik keluarga Pak Darto di pinggiran kota Jakarta, namun tetap di kawasan elit meskipun di pinggiran kota Lohja. Zico sudah sampai di tempat acara, ia pun segera masuk dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Darto dan juga Tante Lili yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. "Om," sapa Zico menghampiri sang tuan rumah. "Hai Zico, lama sekali kita tak bertemu," ujar Om Darto yang memang sudah lama sekali mereka tak bertemu karena kesibukan Zico. "Iya, Om. Selamat ya atas anniversary Om sama Tante Lili," ucap Zico memberikan kado kepada Om Darto dan juga Tante Lili. "Wah makasih ya Zik," ucap Tante Lili. "Iya, Tan. Oh iya tadi Mama sama Papa juga titip salam buat Om dan Tante," sahut Zico. "Iya, Tante dan Om juga titip salam buat Mama sama Papa kamu. Feni tadi juga udah ngucapin kok sama tapi lewat HP. Sayang dia gak ada di sini, pasti bakalan seru kalau ada," sahut Tante Lili sedikit sedih karena sahabatnya itu tak bisa datang karena ada acara dan harus terbang ke Jepang. "Ya sudah Zi, kalau begitu kamu nikmatin aja ya pestanya ya Om, sama Tante mau nyapa yang lainnya," pamit Om Darto. "Iya, Om." Kemudian Om Darto dan Tante Lili pun pergi meninggalkan Zico sendirian. Tak lama Adi juga sampai setelah memarkirkan kendaraannya. "Tuan," ucap Adi yang baru saja sampai. Tak lama ada rekan bisnis Zico yang juga datang ke acara pesta tersebut. Sehingga mau tidak mau Zico harus menyapa agar terlihat lebih sopan, bukan? "Pak Zico," panggil Pak Barli rekan bisnis Zico. "Selamat malam Pak Barli," jawab Zico dengan muka datarnya. Dasarnya memang sudah begitu, Pak Barli juga tahu akan hal itu sehingga tidak mempermasalahkan sikap Zico. Mereka pun berbincang banyak hal tetapi yang pasti mengenai tentang bisnis karena memang mereka kenal dari lingkup bisnis. Ada beberapa rekan bisnis pula yang menyapa Zico semata-mata agar diperhatikan karena banyak yang ingin berbisnis dengan Adiguna Company. Sedangkan di sisi lain Felicia terus saja memberikan pelayanan untuk tamu mulai dari minuman hingga cemilan ringan. Kakinya rasanya sangat sakit karena dia harus terus menggunakan high heels yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, namun karena Felicia tidak terbiasa sehingga membuat kakinya sakit. "Fel, kamu kenapa?" tanya karyawan lainnya. "Enggak kok Mbak, cuma capek pakai high heels aja kok," sahut Felicia. "Ya udah kalau kamu capek atau sakit lebih baik istirahat aja dulu," ucap karyawan tersebut. "Iya, Mbak," balas Felicia, namun dia tak istirahat karena tamu terus saja berdatangan membuat dia harus melayaninya. Felicia tidak sadar kalau ternyata Zico juga hadir di pesta itu, sehingga dia tidak mewaspadai akan hal tersebut.
Dia pun berjalan memberikan minuman kepada tamu undangan yang baru saja datang, tepatnya kepada barisan Zico yang juga tak tahu kalau Felicia ada di sana. "Permisi, tuan-tuan. Silahkan minumannya," tawar Felicia dengan sopan, membuat beberapa tamu undangan yang sengaja berbincang pun melihat ke arah Felicia. Begitupun dengan Zico yang juga langsung melihat ke arah Felicia. Betapa terkejutnya dia dengan sosok wanita yang sudah ia cari beberapa tahun lalu namun tidak juga bertemu. Tetapi sekarang dia malah menampakkan wujudnya di saat Zico berusaha untuk melupakannya. Felicia juga sangat kaget melihat orang yang selama ini dia hindari, malah bertemu tanpa sengaja. Betapa terkejutnya Felicia sehingga nampan yang ia bawa hampir saja terjatuh. Felicia berusaha sadar dan mengendalikan emosinya. Bahkan Adi yang melihat Felicia pun kaget, pasalnya dia tahu bos terus mencari keberadaan OG-nya tersebut. Adi juga bisa melihat bahwa sepertinya bosnya itu memiliki perasaan tersendiri kepada Felicia, mantan OG-nya itu. "Silahkan tuan," ucap Felicia. Tamu undangan di sana pun mengambil minuman yang ditawarkan oleh Felicia. Tak beda jauh dengan Zico dan juga Adi pastinya yang juga mengambil minuman yang dibawa oleh Felicia. Setelah dirasa minuman tersebut sudah diambil semuanya, Felicia pun segera undur diri ke belakang untuk menetralkan perasaannya. Felicia sekarang ini sangat-sangatlah terkejut. Bahkan dia sudah ingin menangis saja. Sudah hampir 4 tahun dia tidak melihat Zico, namun perasaan traumanya masih sangat besar. "Adril, tolong mama nak," lirih Felicia dalam hati dan kemudian izin ke toilet. Setelah itu dia pun mencoba untuk mengendalikan pikirannya karena pekerjaannya belum selesai. Dia harus segera menyelesaikannya dan pulang ke rumah untuk bertemu sang anak yang sudah sangat ia rindukan sekali. Felicia kembali masuk ke dalam ballroom hotel dengan membawa camilan ringan dan juga minuman untuk para tamu. Sedangkan Zico terus saja melihat ke arah Felicia dan membuat orang yang dipandang merasa sangat risih akan tatapan tersebut. Namun Felicia berusaha tenang dan tidak gugup. Hingga saat Felicia akan keluar untuk mengambil camilan, Zico pun bergerak dan menarik tangan Felicia. Zico membawanya ke tempat yang lebih sepi. Pastinya Adi juga mencoba untuk mengamankan tempat tersebut. Dia tahu sepertinya bosnya itu ingin berbicara banyak hal dengan Felicia, wanita yang sudah lama bosnya cari itu. Zico pun menarik Felicia ke tempat yang lebih sepi karena dia ingin berbicara dari hati ke hati. Felicia berusaha untuk melepaskan tangannya dari cengkraman Zico. Namun sia-sia karena tubuh Zico yang lebih besar dan juga tenaga Zico yang juga besar dibandingkan dengan Felicia yang tidak punya kekuatan apapun. Hal ini membuat Felicia mengingat kejadian 4 tahun lalu di mana dia dipaksa untuk memuaskan mantan bosnya itu. "Pak, saya mohon lepaskan saya," ucap Felicia memohon untuk dilepaskan dengan air mata yang sudah mengalir. Pikirannya sekarang tidak tenang dan juga trauma akan kejadian di masa lalu membuatnya semakin histeris. Zico pun membawa Felicia di salah satu sudut ruangan rapat yang tidak akan ada orang yang datang. Zico sedikit terkejut saat melihat reaksi Felicia yang menangis dan juga badan yang gemetar ketakutan. Hal itu membuat Zico tidak tega. Padahal dia hanya ingin berbicara saja, tetapi kenapa Felicia malah sebegitunya ketakutan akan dirinya? "Fel, hei, kenapa?" tanya Zico, namun Felicia langsung mundur ke belakang dan menabrak tembok di belakangnya. "Pak, saya mohon lepaskan saya," mohon Felicia sambil memohon dengan kedua tangannya yang bersatu. "Felicia, dengarkan saya. Saya tidak akan menculik kamu, jadi kamu gak perlu ketakutan seperti ini, dan juga saya cuma ingin berbicara saja sama kamu," ucap Zico menenangkan Felicia.
Felicia sudah sedikit tenang tetapi masih ada ketakutan di dalam dirinya. Bahkan matanya tak berani untuk melihat ke arah Zico yang dari tadi terus menatapnya dengan tatapan elangnya. "Felicia, tatap saya," perintah Zico dengan tegas. Mau tidak mau Felicia pun mengikutinya dan segera melihat ke arah Zico. "Saya cuma ingin menanyakan bagaimana kabar kamu. Di mana selama ini kamu tinggal dan kenapa kamu berhenti dari perusahaan?" tanya Zico penasaran. Hal itu yang membuatnya mencari tahu namun tidak ada hasilnya. Saya baik Pak, dan saya keluar kota karena ada hal mendesak," ucap Felicia. "Apakah saya pernah berbuat salah sama kamu?" tanya Zico karena dia merasa sepertinya Felicia menghindarinya dari 4 tahun lalu hingga saat ini. "Tidak Pak, Bapak tidak ada salah apa-apa kok," bantah Felicia, padahal ada kesalahan besar Zico yang sudah dilakukan kepada Felicia. Bahkan sekarang ini kesalahan tersebut sudah membuahkan hasil, yaitu Adril sang anak. Zico sama sekali tidak tahu akan kesalahan besarnya tersebut. "Kalau begitu kenapa dari 4 tahun lalu sampai sekarang kamu masih menghindar dari saya?" tanya Zico. "Saya tidak menghindar Pak. Saya mohon lepaskan saya Pak karena saya masih harus bekerja," ucap Felicia melepaskan cengkraman di tangannya. Zico pun melepaskannya karena dia tahu tidak akan ada hasilnya. Lebih baik Zico mengalah saja. Setelah itu Felicia pun keluar dari ruangan tersebut dengan terburu-buru kemudian kembali mengerjakan tugasnya sebagai pelayan. Bahkan hingga akhirnya acara selesai, Felicia pun masih bergulat membersihkan sisa makanan dan juga mengemasi barang-barang catering. Setelah hampir pukul 10 malam Felicia akhirnya selesai. Dia pun segera pergi dari hotel tersebut dan mencari taksi. Dia yakin jam segini pasti angkot sudah tidak ada. Di sisi lain Zico yang dari tadi belum pergi, karena menunggu Felicia, orang yang ia tunggu dari tadi baru saja keluar dari hotel dan menuju ke halte bis yang tak jauh dari sana. Ingin rasanya Zico memberi tumpangan kepada Felicia, namun Zico yakin bahwa Felicia akan menolaknya mentah-mentah. Lebih baik dia mengawasi saja, kalau ada yang tidak beres maka barulah Zico akan ke sana. Adi yang melihat bosnya itu dari tadi terus saja memandangi Felicia sangat merasa yakin bahwa bosnya itu tertarik dengan Felicia. Tapi Adi juga sedikit ragu, apalagi Felicia hanyalah gadis lulusan SMA yang pernah bekerja di perusahaannya sebagai OG. Apakah bosnya itu benar-benar tertarik dengannya? Tak lama taksi online Felicia pun datang, dia pun segera masuk dan melaju menuju ke rumahnya. Zico yang melihat Felicia masuk pun langsung menyuruh Adi untuk mengemudikan mobilnya kembali ke mansion Adi Guna karena Zico sudah merasa aman melihat Felicia sudah masuk ke dalam mobil tadi. "Kita kembali ke mansion," perintah Zico. Adi pun melajukan mobilnya menjauhi pinggiran kota Jakarta dan kembali ke pusat kota. Sedangkan Felicia sudah sampai rumah. Dia pun segera masuk dan membersihkan tubuhnya yang sudah lengket karena keringat dan juga aroma dapur yang melekat. Tapi syukurlah karena Felicia bisa membawa sedikit hidangan yang tersisa dari acara tadi sehingga bisa ia makan untuk besok dengan keluarganya yang lain. Setelah mandi Felicia pun masuk ke dalam kamarnya dan melihat sang anak yang sudah tertidur dengan Mbak Mala. Mala pun bangun saat melihat Felicia sudah datang. "Kamu baru pulang, Fel?" tanya Mbak Mala berbisik. Takut Adril bangun karena dari tadi dia terus saja rewel meminta bersama dengan mamanya. "Iya, Mbak. Maaf ya jadi ngerepotin Mbak Mala," ucap Felicia merasa tidak enak karena MBKA Mala juga harus kerja. "Iya, gak apa-apa kok. Udah sana tidur dari tadi, Ril cariin kamu terus tuh," sahut Mbak Mala kemudian pergi meninggalkan kamar Felicia.
Felicia pun berjalan mendekati ranjangnya dan berbaring di samping Adriel. Dia tiba-tiba mengingat pertemuannya dengan Zico yang tidak pernah ia harapkan. Rasanya melihat sang anak membuatnya terus saja teringat akan mantan bosnya itu. "Nak, kamu kenapa sih mirip banget sama papa kamu? Mama juga pingin gitu mirip sama kamu," sahut Felicia sambil mengelus kening sang anak sekaligus menyingkirkan rambut yang menutupi keningnya. "Mama minta maaf ya nak karena mama kamu jadi seperti ini. Kamu tidak bisa dapat kasih sayang seorang ayah," gumam Felicia merasa sangat bersalah sekali. Setelah itu dia pun ikut tertidur sambil memeluk erat sang anak. Menyalurkan rasa rindunya yang tidak bisa ia dapatkan dari tadi pagi. Padahal baru 1 hari tetapi rasanya sudah 1 tahun tak bertemu.